Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Dan saya Tari. Mau ngomongin apa guys? Guys. Mau ngomongin yang lagi agak panas nih. Agak panas deh tuh. Agak Iya. panasnya di kolom komentar kayaknya. Oh, Nah, kirain Agus yang agak panas. ya, bukan. Kalau di Nah. sini nih adem karena habis hujan ya. Agus siapa? Masa nggak tahu Agus sih Mbak? Agak gundul sedikit. Aduh. Nah ini nih kan sering banget tuh. Ini kan kebetulan nih Kak Iren sebagai penulis. Terus Feti sebagai yang pernah menjadi guru bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini Budi. Ini Bapak Budi. Ini Nah, jadi Ibu kayaknya Budi. bahasan ini cocok nih. Bahasan ini cocok sama yang sekarang juga nih lagi panas di kolom komentar. Itu tentang darurat literasi, iliterasi. Itu sebenarnya sih udah sering denger ya. Umum, harusnya. Karena kalau dari yang aku baca pun, Indonesia termasuk dibilangnya ya banyak yang darurat literasi. Kebanyakan, ntar salah lagi nih ngomong nih. Ya. Kebanyakan ya, kebanyakan darurat literasi. Contoh darurat literasi. Contoh darurat literasi. Ini sering gini nih, kan suka kalau di FB itu suka muncul tuh potongan-potongan film. Ya kan, potongan-potongan film, cuplikan-cuplikan film. Gitu Ya. kan, entah itu dari Netflix kah, WeTV atau apa. Terus biasanya di sebelah kiri atas tuh ada judulnya. Ketika Ya. kita baca kolom komentar, nanti akan lagi ada yang nanya, judulnya apa? Padahal di kiri itu sudah ada judulnya tuh, di kiri atas sudah ada judulnya. Di kolom komentar masih ditanya judulnya apa? Ya, betul. The example one. Contoh pertama itu. Gitu kan? Ada yang kadang komennya langsung sadis. Gini, Jangan. kalau dari aku dulu sebelumnya, kan kadang orang dibilang darurat literasi itu nggak terima karena dia merasa bisa baca. Bisa baca sama darurat beda loh ya. Nganggepnya Nah, ini Aku bisa gimana penjelasannya? gitu. Gimana Beda. penjelasannya? Jadi Gini. darurat literasi itu bukan karena nggak bisa baca. Jadi pernah saya nggak simpen ya itu videonya. Jadi ada pakar sosiolog yang mengatakan bahwa di Indonesia ini rata-rata orang buta huruf. Dia malah bilangnya gitu, dia nggak ngomong darurat literasi. Tapi beliau malah ngomongnya di Indonesia ini rata-rata, nggak semua loh ya, tapi banyak. Nih kalau rata-rata itu artinya tidak semua tapi banyak. Buka KBBI ya, gitu ya kan? Buka KBBI. Arti dari rata-rata. Nah, jadi literasi itu apa sih? Literasi itu ya kaidah bahasa gitu. Jadi beliau ini mengatakan di Indonesia rata-rata orang buta huruf. Bukan nggak bisa baca, bisa baca, tapi menangkap esensi dari bacaannya itu yang sering kali multi persepsi. Padahal kalau misalnya gini, kalau kita lihat produk dari luar negeri, itu produk dari luar negeri itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Dia udah tulis ingredient sih pasti dia tulis akan lengkap. Tapi how to use itu dia tuh nggak yang kayak nulis proposal gitu, nggak kayak produk di Indonesia yang harus nulisnya kayak proposal gitu yang step by step 1, 2, 3, 4 itu tuh harus itu enggak. Jadi how to use ya paling put it on terus apa-apa udah, karena di sana mereka sudah paham. Jadi yang dimaksud yang beliau maksud dengan buta huruf atau sebenarnya
lebih sering disebutnya dengan darurat literasi adalah menangkap esensi dari yang dibaca. Betul. Gitu, Jadi menangkap bukan esensi, nggak bisa baca ya, bukan nggak bisa baca. bukan nggak bisa baca, tapi menangkap Nah, esensi yang dibaca ini sering kali gagal, banyak yang gagal. Jadi ketika diberikan bahasa, saya nggak tahu ya, seharusnya kalau seorang muslim yang sering, dan ini saya mau ini lagi, seorang muslim yang kalau dia setiap harinya bergaul dengan Al-Quran, daya tangkapnya akan lebih bagus. Lebih bagus. Kalau saya bisa bilang lebih cerdas. Lebih cerdas. Jadi mohon maaf, kalau ada orang yang dia lihat potongan video, udah ada judul di situ masih nanya judul, ini bisa ini kayaknya nggak pernah baca Quran. Karena daya tangkapnya segitu doang. Kalau kita bilang sebenarnya daya tangkapnya segitu aja. Bahkan misalnya orang zaman dulu nih ya, orang zaman dulu bisa membaca tulisan Arabnya, dan bisa nulis tulisan Arab, tapi beliau tidak bisa menulis tulisan Latin. Tapi ketika diajak bicara nih, ngobrol begini, paham. Daya tangkapnya langsung cepat. Karena apa? Karena Al-Quran itu sebenarnya adalah bahasa sastra yang paling tinggi. Saya nggak ngomong lagi tingkat tinggi, tapi bahasa sastra paling tinggi, paling sopan, dan paling santun. Jadi, orang yang setiap harinya bergaul dengan Al-Quran akan beda kecerdasannya dengan orang yang bacaannya adalah lambe turah. Sorry to say, gitu kan. Model-model begitu. Bacaannya adalah gosip-gosip yang seperti begitu. Beda-beda. Yang dia pikirkan, dan tahukah apa yang Al-Quran katakan orang yang melampaui batas adalah orang yang overthinking pada sesuatu yang belum jelas. Gitu. Orang yang melampaui batas itu orang yang overthinking pada sesuatu yang belum jelas. Gitu kan. Dia sudah ngasih judge begini. Padahal belum jelas loh. Belum diceritain juga, belum sampai situ juga partnya, udah overthinking. Ini yang dinamakan sebenarnya kalau udahlah darurat literasi. Kalau udah darurat literasi, analisanya mesti aneh-aneh. Analisanya jadi overthinking. Nah, terus dikeluarkan lagi. Dikeluarkan. Ketika ada yang coba membenahi, nggak terima dia. Ya. Nggak terima gitu. Mungkin makanannya pun melampaui batas mungkin. Gitu. Karena jadi yang tadi yang kalau soal baca Al-Quran ya, baca Al-Quran itu kan memang butuh fokus dan matanya itu udah ngelihat huruf di depan, ya kan? Tapi ini mulutnya masih mengucap kalimat yang di sini, ibaratnya gitu kan? Ya. Nah, makanya itu jadinya berpengaruh. Apalagi berarti kan bersambung terus ke bawahnya. Nah, ke tasjid, gitu kan? Ya. Yang kemudian ternyata harus dibaca tebal, yang seperti itu. Itu ini maksudnya memang butuh benar-benar konsentrasi tingkat tinggi, dan walaupun dia hanya membaca Arabnya saja, tapi dia udah tahu lah ya kaidah membacanya seperti apa. Dan walaupun belum paham artinya, tapi itu sudah melatih otaknya bahwa ketika kemudian dia membaca sesuatu, maka dia udah bisa paham ini esensinya apa, pesannya apa, dan yang mau digambarkan di situasi itu apa. Jadi nggak akan ada pertanyaan lagi, kok bisa begini gitu. Dan seorang analitik dari sebuah peristiwa gitu kan, seorang
detektif-detektif yang bisa merangkai semua itu menjadi sebuah rangkaian logik gitu kan. Itu kan dari analisis yang benar, bukan dari analisis yang overthinking. Ya. Gitu. Jadi para para analisis ini mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan data yang mengumpulkan data berdasarkan yang dia baca, yang dia lihat, yang dia tangkap. Gitu. Di antara reader saya ada sih beberapa gitu yang bisa menangkap itu, tapi ternyata ini saya seringkali tapi ternyata seringkali banyak yang memang overthinking. Kenapa? Karena bacanya itu cepat gitu, seolah kayak memang harus cepat gitu. Sama kalau baca Al-Quran aja, jadi gini, kita kembalikan lagi ke diri kita sebagai seorang muslim. Kalau kita baca Al-Quran yang penting cepat, maka itu jadi ini juga kesini nggak terlalu banyak ngaruh. Ya karena bacanya kan juga jadi sembarangan, panjang pendeknya salah, bisa jadi tajwid-tajwidnya juga berantakan semua. Nah, yang penting dia dapat cepat gitu. Jadi ini makanya kan sering kali bilang gini, double up dong Tor gitu kan. Nunggunya 1 harian tapi bacanya cuman 3 menit, ada yang bilang begitu, 5 menit. Ternyata ketika ada sebuah clue disuguhkan sebuah masalah, dia mempertanyakan, saya bingung dengan tokoh ini kenapa dia begini, padahal jawabannya ada di bab sebelumnya. Ya. Gini, ada di bab yang sebelumnya itu dulu gitu, memang iya. Ya. Seperti itu ya. Gimana, Beb? Itu namanya darurat literasi. Terus masih sampai ke situ gitu loh. Gimana? Apa? Itu kan novel yang dijabarin panjang sebenarnya, yang udah jelas gitu loh, Mbak. Mereka itu belum pernah ngerasain gimana kalian harus menganalisis satu puisi kata aku misalnya gitu. Aku itu berjuta makna, berjuta ini gitu loh. Makanya mereka mungkin overthinkingnya terlalu apaan sih gitu. Mereka nggak tahu sebenarnya kalau di puisi itu kata aku cuma aku doang, itu maknanya itu luas, bisa kesana kemari gitu loh. Lah itu novel udah jelas loh padahal, tapi kok masih di overthinkingin kayak gitu. Nah itu belum lagi, dan sebenarnya ini pun melatih kesabaran dan juga melatih adab berpikir bahwa ketika masih sampai di part ini, belum ada clue, clue-nya baru sedikit gitu kan, kemudian alibinya baru sedikit misalnya begitu kan, datanya juga dikumpulkan baru sedikit, misalnya data tentang sebenarnya ada apa sih ini gitu kan, data yang dikumpulkan baru sedikit, tahu-tahu udah ngejudge. Iya, itu padahal kan yang digambarkan di novel Mbak Iren itu runtut dan jelas, gamblang gitu loh Mbak. Apalagi kalau mereka misalnya kayak baca karya Andrea Hirata gitu, ya gimana bisa memahami, pasti nggak paham gitu loh. Nah itu jadi bukan itu belajar ya. Ini maaf ini untuk reader semua, kita belajar karena gini, kalau kita memang mau menimba ilmu, kalau saran saya sih, sebelum baca novel saya, baca Al-Qur'annya dulu. Sebenarnya bukan sebelum baca novel saya aja, tapi kalau misalnya memang membaca novel saya itu untuk mengambil pelajaran ilmunya, maka bersihkan dulu ini kita, pikiran kita, perasaan kita, dan semuanya itu dengan bacaan Al-Quran. Kemudian latih berpikir kita, bukan hanya tentang novel saya, tapi novel mana aja. Kecuali kalau Anda memang penggemar novel 21 plus gitu, ya nggak usah baca Al-Quran jauh-jauh, udah itu gini. Itu bertentangan itu kalau Anda memang penyuka 21 plus
gitu ya kan. Nah, tapi kalau Anda memang suka membaca yang memang mau Anda ambil ilmunya, bukan untuk Anda hakimi ya, tapi mau Anda ambil ilmunya. Nah, bacalah dulu Al-Quran. Tapi kalau untuk Anda hakimi, menurut saya lebih baik Anda baca novel-novel yang bukan bertema religi, tapi yang menurut kebanyakan orang itu adalah benar. Karena perlu saya garis bawahi bahwa benar belum tentu baik. Maksudnya baik itu belum tentu benar. Tapi benar sudah pasti baik. Iya. Gitu. Nah, Dan padahal kan itu ini kan apa? Ya, soal novel ini kan udah dijelaskan bahwa banyak kan ya, padahal yang ngomong katanya, oh banyak pelajaran yang bisa diambil gitu kan. Tapi nanti kadang ketika menemukan apa scene-scene yang agak gimana, langsung ngejasnya itu luar biasa. Padahal ini adalah ada orang-orangnya gitu kan. Iya. Bukan. Nah, itu kan belum tahu semuanya tapi udah seberani itu untuk menghakimi, itu tuh aduh, minta maafnya gimana tuh ya. Bukan, apalagi kalau ternyata suatu ketika tahu yang dihakimi itu udah nggak ada. Ternyata gitu kan. Oh, ternyata ya Ini misalnya gitu. komentar ya, boleh bebas berekspresi ini boleh, silakan monggo kalau mau berkomentar. Cuma ya pakai logika yang agak bijak dikit gitu loh. Jangan kayak aku tuh. Kalaupun misalnya mau apa iya ya si ini mungkin sama ini itu it's okay. Kalau itu masih it's okay ya. Saya masih oke. Itu kan pertanyaan ya. Seperti misalnya tadi ada yang nanya, jangan-jangan si ini anaknya ini dengan si ini, bukan nanya si itu, dia hanya menduga, jangan-jangan ini, nah itu kan dia hanya menduga, itu sih masih it's okay. Tapi ketika sudah memberikan judge pada satu tokoh, nah ini kita belajar ya. Apalagi dengan bahasa-bahasa yang sampai keluar kebun binatang, keluar sampah, gitu ya kan? Itu kayaknya itu nggak pantas, gitu loh. Dan sepertinya ini percuma, nggak akan bisa diambil pelajarannya kalau menurut saya. Kalau Anda adalah tipikal yang memang seperti begini, kayaknya mungkin baca novel-novelnya orang populer aja. Ya, nggak usah dibaca. Kalau model cerita, model ngomong nih, model cerita, mungkin ngomong belum selesai udah langsung dihakimin gitu ya. Udah langsung dihakimi. Nggak sopan. Dan itu nggak sopan. Nggak sopan. Begitu itu. Jadi itu yang sebenarnya mau saya sampaikan, bahwa tentang darurat literasi. Jadi kalau Anda dikatakan darurat literasi, ketika overthinking seperti itu, atau masih mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya jawabannya udah lewat, gitu, masih ditanya. Nah itu darurat literasi. Di sini jadi sebenarnya tuh tujuan saya menulis tuh untuk apa sih? Bukan untuk dihakimi tokohnya, gitu. Dan ketika jujur saya agak ngerasa gimana gitu ketika dibilang kok ini kayak drama ikan terbang. Drama ikan terbang nggak gitu. Drama ikan terbang itu manusianya ada yang jadi malaikat, ada yang manusianya bego banget gitu, ada gitu kan ya, maksudnya itu banget gitu tuh, ada yang dimaksud. Tapi kalau di sini Anda bisa lihat bahwa tidak ada yang ini banget, ataupun tidak ada yang jahat banget, dan juga nggak ada yang baik banget sebenarnya loh. Kalau mau dilihat dengan kacamata dengan benar, kalau mau dilihat dengan benar itu nggak ada. Bahkan seorang tokoh Fatma pun itu karena beliau bukan termasuk salah satu narasumbernya yang bisa ditanya langsung ya kan, jadinya ya itu yang bisa tersaji adalah yang bisa membuktikan saja. Tapi kan di balik itu pun saya aja sebagai autornya, saya nggak berani memberikan judgement pada
pada tokoh Fatma ini nggak berani. Karena nggak tahu sudut pandang dia bagaimana gitu kan Kak Iren kan? Karena nggak tahu yang sebenarnya terjadinya itu seperti apa. Maksudnya, Salah ya, iya. salah ya. Maksudnya terlihat itu salah dari situ. Tapi orang berbuat salah gitu, kenapa sampai dia melakukan itu memang yang terpampang dari orang yang memberi pembuktian adalah demikian, seperti itu. Dari Jun seperti itu. Iya. Tapi yang sebenar-benarnya hatinya Fatma kan kita nggak tahu. Betul. Betul. Jadi saya sendiri suruh menghindari. Nah itu tuh juga kan gini, itu kan banyak yang komen juga tuh katanya maksudnya anak seorang kiai berarti gitu ya, ternyata nggak menjamin yang hidupnya dari kecil udah agamis gitu-gitu. Itu jangankan Fatma yang anaknya cuma seorang kiai Ustadz Arifin, orang anaknya Nabi Nuh aja bisa begini. Nah, keluarga Rasulullah aja ada yang seperti itu. Keluarga Rasulullah ya, paman beliau. Ya, betul. Apalagi ini cuman ini cuman anak seorang kiai, berarti gitu kan? Iya, di zaman saat ini berarti. Kan, ya, karena kita juga nggak tahu kan pembentukannya seperti apa, latar belakangnya bagaimana, gitu. Di sini sih sebenarnya hanya mau menghimbau untuk pahami esensi dari cerita ini. Saya sih sebenarnya pengennya itu nggak perlu muncul hakim lah. Gitu. Nggak perlu muncul hakim. Boleh menganalisa atau bahkan saya paling senang tuh kalau ada orang yang menuliskan yang bisa saya ambil pelajarannya di bab ini adalah ini. Itu saya paling senang justru yang komentar-komentar seperti itu. Daripada komentar yang memberikan judge, langsung ngejudge gitu loh. Nah, ini berarti gini, udahlah darurat literasi, terus kadang-kadang terburu-buru memberikan justifikasi gitu ya. Iya. Ini loh yang sebenarnya Al-Quran maksud dengan melampaui batas. Iya, betul. Ya, kadang yang belum baca overthinking untuk hal yang belum jelas gitu, belum jelas, datanya aja belum lengkap gitu loh. Ada juga yang gini loh Mbak, kadang itu belum baca, masih malah duluan baca komentar orang-orang dan dia ikut nulis komentar. Ada yang kayak gitu. Ada banget. Komentar itu penulis gak dapat apa-apa. Saya malah lebih seneng orang baca, dia bisa paham esensinya, nggak komentar juga nggak masalah sebenarnya. Iya, betul. Gitu. Di Vizo nggak bisa dimatiin kolom komentar ya, nggak bisa. Beda dengan sosial media, nggak bisa. Jadi jangan bilang kalau nggak mau dikomenin, matiin aja kolom komentarnya, nggak bisa. Di Vizo nggak bisa. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya nih ya, kan saya pernah bilang support saya dengan membaca novel saya, supaya saya pun juga bisa berbuat banyak pada lingkungan saya dan juga pada Bumi Syam, gitu kan. Nah, itu yang saya butuhkan supportnya itu bukan komentar, baca, karena yang sama-sama Vizo yang akan dihitung, gitu ya kan, argonya tuh akan jalan itu dari bacanya itu, baca novelnya, bukan baca komentarnya. Mungkin gini juga Mbak, menurut mereka dengan komentar itu bisa menjalin silaturahmi antara autor dan readernya. Ya tapi nggak mungkin juga sih autor akan balesin satu persatu. Udah komentar ratusan gitu misalnya ya kan. Ya diwakilin sama Mbak Tari ngebalesnya satu-satu. Monggo dipersilahkan Mbak Tari. Aku menunggu loh dibales sama autor gitu. Nggak pernah dinotis tuh sama autor. Iya ya.
Astagfirullah. Drama itu kalau autornya notif di situ tuh, notif adminnya sendiri itu kayak drama gitu loh. Autornya tuh Nah, ngerasa kayak drama gitu. Autornya bukan cuma Aku satu. balesin satu-satu tuh, yang simbol daun singkong. Kalau lagi rajin dibalesin satu-satu. Tapi sambil dibabatin juga. Aduh. aduh. Kan udah dapat ini mandat langsung, jadi merasa aman. Iya. Aduh. Oke deh, jadi masalah darurat literasi tadi tuh sekali lagi ya, nggak sebenarnya sih ini udah umum banget ya, udah sering banget, bukan hanya di kolom komen kemarin ya. Kalau yang aku tahu nih, sebenarnya udah banyak lah pakar-pakar pun yang bilang bahwa Indonesia darurat literasi gitu kan, mesti udah banyak itu. Jadi harusnya udah bukan, maksudnya nggak, jangan merasa oh kok gue dibilang darurat literasi sih, jahat banget lo gitu, enggak. Tapi harusnya itu jadi belajar ya Kak Iren ya. Belajar untuk bahwa pahami esensinya gitu loh. Dan Nah, gini ya, eh, apa? Ketika memberikan komentar dengan kata kasar dan akhirnya dibalas dengan kata kasar, jangan salahkan yang balas. Jangan salahkan yang balas. itu jadi kayak bercermin dong ya kan, mantul. Iya, itu jadi gini, jangan seperti kayak itu jadi kayak gini. Kita lagi ngaca, kok ternyata gue jelek. Kok ini ngaca kok gue jelek, terus dipecahin kacanya. Buruk muka cermin belah. Gitu kan? Ya nggak gitu loh. Nggak Ya, gitu. Dan betul. perlu diketahui juga di novel saya akan menyuguhkan sebuah kisah yang memang bisa diambil hikmahnya, di mana itu nilai-nilai yang memang saya dengar dan nilai-nilai yang saya dapatkan dari orang-orang yang jauh lebih berilmu dari saya. Jadi bukan saya yang berilmu dengan novel itu, tapi karena saya dari perjalanan hidup mereka, saya bisa mengambil esensinya, bisa mengambil pelajaran hidup ya. Makanya saya berpikir untuk membaginya ke teman-teman. Jadi yang saya harapkan itu adalah teman-teman juga mengambil esensinya seperti saya, bukan menghakimi tokohnya. Ya. Nah, sekarang yang sedang dihakimi adalah Mas Furkon. Mungkin 3-2 hari lagi Mas yang lainnya. Ya. Setelah Ya. itu Mbak yang satunya. Nah, padahal kan sebelumnya udah ada tuh yang kejadian Starby kan juga kan. Begitu, terus tiba-tiba langsung pada nyesel semua gitu kan. Iya, pernah ada. Tapi ada juga sih yang nggak nyesel, ada juga. Ya, betul. Terus Betty ya? kejadian yang Bang Davon juga gitu kan. Terus akhirnya pada sekarang malah mulai banyak ada yang terdafon-dafon kayak gitu kan. Nggak belajar dari situ. Ya. Kalau aku pribadi sih, ini aku bicaranya sebagai pembaca ya, bukan sebagai adminnya Kak Iren atau orang yang kenal sering interaksi sama Kak Iren, enggak. Tapi kalau pribadi sih maksudnya gini loh, kan Kak Iren udah bilang kayak tadi tuh, bahwa yang disajikan itu adalah dari tokoh-tokoh itu bisa diambil pelajarannya gitu loh. Makanya aku mikirnya ya, kalau itu diceritakan berarti ada sesuatu nih yang bisa diambil gitu kan. Kalau nggak diceritakan tokoh itu, berarti itu biasa aja mungkin gitu kan. Ya. Nah. Jadi yang diceritakan nanti pasti akan ada pesan yang mau disampaikan. Ya, betul. Gitu. Nah, pesan saya adalah ke reader, tunggu sampai pesan yang disampaikan itu nyampe. Jangan sampai nanti pesan yang disampaikan belum ada, udah gitu kan. Nah, udah seperti begitu, tahu-tahu begitu pesan disampaikan itu nyampe, itu berasa ditonjok loh. Iya. Apalagi
Ya, Aduh. apalagi itu nanti yang akan diangkat adalah ya pasti namanya juga judulnya ajari aku untuk mengenal Tuhanmu. Ya. Tuhan Tuhan dan ini adalah religi Islami di mana nanti ada banyak syariat-syariat yang mungkin selama ini di aturan-aturan ini yang mungkin selama ini diopinikan oleh pihak sekuler ataupun pihak liberal, ini adalah syariat yang nggak bagus, nggak banget, misalnya begitu kan. Ya. Diopinikan seperti ini adalah aturan yang nggak, ini tidak menjunjung HAM, misalnya seperti itu. Tapi di sini nanti saya nggak perlu diketahui, saya nggak peduli dengan apa kata HAM, apa kata pakar-pakar sekuler dan liberal yang mengaku Islami itu, gitu ya. Gitu, saya nggak peduli dengan itu. Tapi ketika memang syariat ini memang Allah halalkan, memang Allah ridhoi, memang seperti begitu takdir yang memang akan Allah berikan untuk kehidupan seseorang, itu akan saya angkat dan itu pasti akan dikupas. Dan saya nggak butuh reader suka atau tidak suka dengan ini, karena saya harus menyampaikan syariat Allah yang benar, bukan yang baik menurut opini manusia. Karena baik menurut manusia itu bisa relatif. Baik menurut saya belum tentu baik menurut Mbak Tari. Ya, betul. Gitu kan, belum tentu baik menurut Feti. Tapi kalau benar di mata Allah, maka insya Allah benar semuanya. Min. Ya. Betul. Betul. Jadi ketika Feti? akan dihadapkan pada kamu mau pilih yang ini, tapi hukum di mata Allah itu adalah haram dan makruh, atau hukum di mata Allah itu haram dan makruh, tapi kamu keren di mata manusia, kamu hebat di mata manusia, kamu akan disanjung seperti orang hebat di mata manusia, atau kamu pilih hukum yang sempurna, akan dipandang sempurna, dipandang wah gitu, hero gitu kan. Nah, kamu akan pilih menghijabi diri kamu dengan syariat Allah, tapi akan dibeginikan oleh manusia, gitu kan? akan Itu dicemooh sampai sins itu. Mau pilih yang mana? Gitu. Jadi sebenarnya ada pesan-pesan yang juga akan disampaikan bahwa seluruh dunia yes, seluruh dunia no. Seluruh dunia no, tapi Allah yes, selamat hidupmu. Ya. Tertutup aibmu. Tapi seluruh dunia yes, Allah no, kelar udah hidup lo. Ya. Dunia akhirat lagi. Dunia akhirat lagi, gitu. Jadi ada hukum-hukum di mana sekarang kita hidup dengan orang-orang sekuler, di mana kenapa nggak ini aja sih? Kenapa sih harus itu? Padahal yang ini haram, yang ini syariat Allah. Dipertanyakan, kenapa harus itu? Kenapa nggak ngelakuin ini aja? Kalau cuma mau itu, kenapa nggak ngelakuin ini aja? Kenapa harus begitu? Padahal yang dia pertanyakan kenapa nggak ini aja, yang ini aja ini sebenarnya haram di mata Allah, gitu kan? Tapi ya itu lagi, artinya gini, kalau memang tidak suka dengan esensi novelnya, silakan tinggalkan. Gitu, makanya ya kayak sih Mbak mau ngomong juga, mau kayak kalau yang nggak sabar nunggu pre-order nggak beli nggak apa-apa kok. Nah, soal pre-order kita bahas lain nanti ya, kita itu lagi. Nanti saya juga mau bikin itunya tuh, videonya tuh soal pre-order tuh, yang mungkin semoga bisa bikin videonya lebih singkat, padat, jelas.
soal pre-order. Oke. Nah ini Jadi ini sekarang soal ini ini, jadi ada kalau tambahan nggak? Apa? Ya udah cukup lah. Kalau darurat literasi itu bukan karena tidak bisa membaca, tapi tidak bisa memaknai. ya tidak bisa memahami esensi yang dibaca, gitu. Ya. Karena nggak bisa paham esensi yang dibaca, analisanya kurang, akhirnya jadilah overthinking. Akhirnya ngejas. Mulai dari darurat literasi. Oke. Ya udah lah, biar itu. Besok tak muncul di kolom komentar dengan hal-hal yang nggak berkaitan dengan novel aja kali ya. Ya, itu aja sih yang bisa saya sampaikan ke teman-teman reader semua. Kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan lagi tentang apapun, misalnya yang hubungannya juga dengan literasi, boleh ini di kolom komentar. Silahkan bertanya apapun yang sesuai dengan tema yang lagi kita bawa di video ini. Silahkan Ya. untuk di kolom komentar atau bisa japri ke Mbak Tari ataupun Feti. Ya. Makasih Iren untuk penjelasannya. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari, Feti. Sampai ketemu di teman cerita Iren. Hai.